Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Esther. Hari ini kita sudah masuk ke sesi terakhir ya. Nah, oke, sesi terakhir ini saya mau membahas tentang materi yaitu implementasi sistem bisnis ya. Oke. Nah, pertemuan ke-13 ini atau sesi ke-13 ini mengenai implementasi sistem dari bisnis. Jadi, ini sudah masuk ke tahapan yang paling terakhir. Oke, apa sih implementasi ini? Yaitu dalam melakukan implementasi sistem bisnis yang diperlukan adalah mempersiapkan 4 hal ya. Apa 4 hal itu? Yaitu yang pertama, membuat server lokal, yang kedua mengenali atau kenali CMS yang akan digunakan, yang ketiga, kita instalasi sistem. Yang keempat, evaluasi sistem. Oke, nah dari semua ini kita tentunya melakukan promosi. Apa sih promosi? Yaitu upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Nah, ada beberapa juga promosi produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan, yaitu yang pertama, tujuan dari promosi. Yang kedua, cara promosi. Yang ketiga, alasan dari promosi. Nah, ciri khusus konsumen saat ini telah mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena memiliki memori jangka pendek dalam segi emosional dan kurang memiliki perencanaan pada saat berkunjung ke pusat perbelanjaan. Hal ini membuat promosi non-digital perlahan-lahan ke arah digital. Oke, nah di mana promosi untuk di digital era ini tahunnya mengalami beberapa perkembangan atau revolusi ya. Contohnya pada tahun 1900 itu hanya promosi dilakukan dengan telepon, radio, telegram ya. Lanjut ke tahun 1950 sudah menggunakan television, juga menggunakan biggest komputer, dan juga tahun 1980 menggunakan fax machine, personal komputer. Lanjut yang sangat pesat yaitu di tahun 1995. Kenapa? Menggunakan internet, email, dan handphone. Tahun 2000 sudah mengalami perkembangan dengan Bluetooth, search engine, dan TV. Tahun 2005, pay-per-click, ada CAO, Wi-Fi, blogs, 3G phone, dan sampai 2010 menggunakan social networking, iPod, tabel PC, TV, dan radio internet. Sedangkan tahun 2020 sudah merambah ke holographic TV, 3D home printer, direct brand to computer link. Jadi sudah banyak sudah menggunakan jasa promosi melalui online. Oke, bagaimana kita mengonlinekan sistem dari e-bisnis ini? Tujuan akhirnya dalam pembuatan sistem e-bisnis dalam kemasan toko online adalah mempublikasikan atau mengonlinekan di internet. Ada banyak cara atau ada banyak hal, metode, dan cara yang harus dipersiapkan untuk mengonlinekan sistem e-bisnis ini. Semua itu tergantung dengan model usaha dan sistem yang akan dibangun. Oke, tujuan akhir dari pembuatan sistem e-bisnis dalam kemasan toko online ini adalah memiliki beberapa hal, metode, cara yang harus dipersiapkan untuk mengonlinekannya. Nah, coba kita lihat satu persatu ya. Nah, apa saja? Yang pertama, langkah awal dalam kita mengonlinekan sistem e-bisnis ini yaitu mempersiapkan domain ya. Dengan cara memilih nama domain yang baik dan sesuai, menentukan LLD atau CCLD sesuai kebutuhan, mempersiapkan dokumen pengurusan domain, lalu kebutuhan domain khusus yaitu contohnya misalkan domain.id ya, dapat dilihat masing-masing di register Pandi. Lalu mempersiapkan dari hostingnya, kita memilih hosting yang sesuai dengan kebutuhan, lalu juga IEXA atau luar negeri tip membeli domain dan hosting premium, harus aktif dan interaktif dengan penyedia domain dan hosting, kapasitas bandwidth yang diperlukan seperti apa, kapasitas space-nya, posisi server, backup, uptime, legalitas, dan hati-hati dengan harga yang murah, karena belum tentu sesuai dengan harganya. Oke, contoh dari domain, misalkan ada .tk, co.cc, ya, dan macam-macam sebagainya. Contoh free hosting di sini ada beberapa yang ditampilkan, ada 8 ya, boleh dilihat masing-masing.
Oke, lanjut. Nah, e-payment, tujuan akhir dari pembuatan sistem e-bisnis dalam kemasan toko online adalah memperibadasikan dengan internet. Jadi, ada beberapa yang harus bergantung pada usaha dan model yang akan dibangun. Contohnya, pelaku e-payment ini ada 4 pelaku. Yang pertama, insure atau biasanya berupa bank atau lembaga non-banking. Konsumen ya yang melakukan e-payment. Penjual, pihak yang menerima e-payment. Regulator, biasanya pemerintah yang regulasinya mengontrol dari e-payment itu sendiri. Oke, beberapa manfaat dari penggunaan e-payment, yaitu contohnya adalah memberikan keamanan bertransaksi lebih dibanding dengan cash, meningkatkan efisiensi pembayaran, meningkatkan customer loyalty, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari waktu, memberikan kemudahan pembayaran dan perluasan media pembayaran. Nah, ada beberapa jenis layanan dari e-payment. Yang pertama ada electronic banking yang hanya bisa mengakses dengan servis bank biasa atau dengan storage value system menggunakan cards ya, biasanya dengan menggunakan kartu kredit atau alternatif dari mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, beberapa model e-payment adalah contohnya micropayment atau salah satu alternatif pembayaran uang elektronik dengan mekanisme pembayaran melalui internet atau media lain dilakukan untuk jumlah uang yang relatif kecil dan intensitas transaksi yang tinggi. Contohnya ada e-wallet, e-cash, electronic check, Kris virtual, smart-based payment, PayPal, e-gold, atau ShakePay. Jadi, kalau misalkan sekarang sudah banyak model dari uang dari elektronik ya. Nah, ada juga payment gateway atau autentifikasi dan mengotomatisasi pembayaran elektronik ya yang dibuat oleh pembeli untuk pedagang e-commerce atau e-bisnis. Jadi sudah otomatis misalkan seperti kita melakukan transaksi online itu ketika sudah transfer kita tidak harus melakukan konfirmasi kepada pembeli. Jadi sudah ada otomatisasi untuk pembayarannya. Oke, di sini ada contoh payment gateway. Yang pertama ada Doku, BCA ClickPay, ePayMu, FinPay, Veritrans. Jadi, misalnya bisa dilakukan yang ada di Indonesia. Nah, ada beberapa aspek keamanan komputer. 6 aspek keamanannya itu ada authentication, integrity, non-repudiation, confidentiality, availability, access control atau authority. Nah, ada beberapa lagi ancaman pada e-bisnis, yaitu pertama pencegatan data, misalkan ada pembacaan atau modifikasi data yang secara tidak sah. Yang kedua, pencurian data terhadap orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh orang-orang yang identitasnya tidak diketahui atau akses yang tidak sah oleh seseorang terhadap data milik orang lain. Apa solusi dari ancaman tersebut? Ada beberapa solusi terhadap ancaman dari sistem e-bisnis ini, yaitu enkripsi atau penyandian data dengan metode enkripsi atau yang lebih dikenal dengan kriptografi adalah metode penyandian suatu pesan atau data yang terkirim melalui jaringan publik dengan menggunakan kunci-kunci atau keys tertentu. Lalu yang kedua, autentifikasi, melakukan verifikasi terhadap identitas pengirim dan penerima. Firewall, menyaring serta melindungi lalu lintas data di jaringan atau server. Biasanya firewall ini akan bertindak sebagai pelindung atau pembatas terhadap orang-orang yang tidak berhak untuk mengakses jaringan kita. Oke, sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan mengenai materi ini, terakhir boleh disampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu di sesi atau mata kuliah yang lainnya. Terima kasih sudah bergabung dan join di channel untuk mata kuliah e-bisnis.